Beberapa bulan kemudian. Ayo makan dulu. Ibu bisanya cuma masak begini. Maklum orang kampung. Mendekati HPL, Lastri dijemput Galaksi untuk tinggal bersama mereka di kota. Karena Bunga ingin melahirkan ditemani suami juga ibunya. Sebenarnya itu hanya alasan saja. Bunga tak tega meninggalkan ibunya sendirian di kampung. Tapi ibunya juga tidak mau ia ajak tinggal ke kota. Katanya tidak betah. Jadi hanya bisa seperti ini. Beberapa bulan sekali, Bunga yang akan mengunjungi ibunya ke desa. Dan sebaliknya, karena sudah mendekati lahiran, maka gantian ibunya yang dijemput ke kota. Harusnya ibu tidak usah repot-repot begini. Galaksi tidak ingin mertuanya itu kelelahan. Tapi Lastri sama sekali tidak bisa diam, duduk manis dan menikmati pelayanan yang ada. Padahal Galaksi sudah menambah pekerja di rumah ini. Karena setelah berunding dengan istrinya, mereka sepakat untuk tetap tinggal di rumah ini daripada mencari rumah baru yang bangunannya lebih minimalis, simple dan modern. Karena bisa dibilang bangunan rumah ini menggunakan desain lama dan terkesan kuno. Gimana? Ya, Nak. Ibu itu malah capek kalau cuma duduk-duduk saja. Malah kayak orang sakit. Lastri terkekeh. Ya bagaimana lagi, orang kampung memanglah seperti itu adanya. Semakin tua maka akan semakin aktif. Kalau nggak cocok sama makanannya bilang, ya. Mau gimana lagi selera ibu ya makanan deso begini. Biar kata deso, makanan ibu semuanya enak. Galaksi mengangkat jempolnya. Ia tidak berbohong. Masakan mertuanya sangat enak dan cocok dengan lidahnya. Mungkin sentuhan tangan seorang ibu memang berbeda. Mertuanya juga menyesuaikan rasa pedas masakannya sesuai dengan seleranya. Karena Galaksi memang tidak bisa makan makanan yang terlalu pedas. Serius ini. Kalau nggak enak bilang, loh. Nggak usah nggak enak sama ibu. Lastri tak ingin menantunya pura-pura menyukai masakannya dan terpaksa memakannya. Serius. Galaksi jadi merasa memiliki ibu kembali. Galaksi tak menampik, perhatian yang diberikan mertuanya membuatnya serasa memiliki seorang ibu. Karena semenjak perselingkuhan ayahnya, Galaksi tak pernah lagi merasakan kasih sayang ibunya. Jangankan memikirkan makannya. Ibunya selalu mengacuhkannya, membentaknya. Seakan itu menjadi ajang balas dendam sang ibu atas pengkhianatan ayahnya. Wajahnya yang duplikat ayahnya membuat sang ibu membencinya. Anggap mertua kamu ini ibu kamu. Kalian, kamu dan Bunga, semua anak-anak ibu. Lastri tersenyum sembari mengusap lembut pundak sang anak juga sang menantu. Ayo, Bunga. Kamu juga makan. Iya, Bu, jawab Bunga kurang bersemangat. Kenapa, sayang? Galaksi menatap sang istri yang nampak lesu. Padahal Bunga biasanya selalu bersemangat ketika memakan masakan ibunya. Perutku rasanya penuh. Bunga meladeni suaminya seperti biasa. Kita ke rumah sakit. Galaksi langsung cemas. Sementara Bunga masih sempat-sempatnya mengambil nasi untuk ibunya dan dirinya sendiri. Tapi aku pengen makan ini. Ini masakan kesukaanku. Matanya yang semula lesu langsung berbinar ketika mengambil terong balado favoritnya. Galaksi dan Lastri saling berpandangan sebelum kemudian tertawa. Sudah. Kalau Bunga masih doyan makan berarti masih baik-baik saja. Lastri lalu duduk di mejanya. Tapi kalau setelah ini perutmu ada keluhan lagi kita langsung ke rumah sakit. Putus Galaksi yang memang sebenarnya sangat cemas jelang kelahiran putra pertamanya. Hanya saja ia berusaha menutupi dan bersikap tegar supaya istrinya tenang. Karena Bunga sendiri sering mengatakan bahwa ia takut mendekati HP-nya. Iya, babe. Bunga mencium pipi suaminya itu dengan senyum lebar. Tuhan mengirimkan seorang suami yang sangat penyayang dan mencintainya sepenuh hati.
Bunga sangat mensyukurinya. Siapa babe? Wajah Galaksi langsung siap mengajaknya berperang. Karena Galaksi tahu itu panggilan spesial Argan dan Bunga dulu. Maaf, sayang. Bunga nyengir, lalu buru-buru menyuapi suaminya itu dengan makanan dari piringnya. Sudahlah, sesimpel itu membuat amarah suaminya mereda. Enak, kan? Mau lagi? Kamu juga makan. Lain kali jangan diulangi lagi. Galaksi gantian menyuapi sang istri. Lastri yang melihat itu hanya bisa menggelengkan kepalanya. Menantunya itu memang sangat cemburu pada Argan. Bahkan mereka sempat bertengkar hebat karena Galaksi melarang Bunga datang ke pernikahan sang mantan. Bunga merasa bahwa ia sudah tak ada perasaan lagi dan hanya ingin mengucapkan selamat saja atas pernikahan Argan. Bagaimanapun Argan pernah terluka karenanya dan ia ingin memastikan Argan mendapatkan jodoh terbaiknya dan berbahagia sepertinya. Tapi Galaksi tetap tak ikhlas melihat istrinya masih peduli dengan sang mantan. Terlepas apapun alasannya. Pria itu takut ada drama CLBK, mengingat mereka pernah menjalin hubungan yang cukup lama sebelumnya. Tapi lebih dari itu, terlepas dari apa yang terjadi, Lastri bahagia Bunga mendapatkan pasangan yang baik dan tulus mencintai, pun menerima apa adanya. Masalah jodoh sudah ada yang mengatur. Menjalin hubungan lama juga bukan jaminan seseorang berjodoh. Sekarang mereka sudah menemukan bahagia dengan pasangan masing-masing. Belum lama ini Argan menghubunginya dan mengabarkan bahwa istrinya juga sedang hamil. Lastri ikut senang saat mendengarnya. Ia hanya bisa mendoakan kebahagiaan untuk semuanya. Jam 10 malam, Bunga masih sempat makan malam untuk kedua kalinya. Padahal perutnya saat itu sudah terasa mulas. Barulah pada pukul 3 dini hari, ia mulai merasakan sakit yang luar biasa hingga membuatnya membangunkan sang suami. Galaksi langsung membawanya ke rumah sakit. Tentu saja ada Lastri juga yang ikut serta menemani. Setelah 3 jam berjuang antara hidup dan mati, akhirnya lahirlah putra pertama mereka. Sangat tampan dan benar-benar duplikat wajah papanya. Mau dikasih nama siapa, sayang? Bunga. Mulai menyusui si kecil meski ASI-nya belum keluar banyak. Bagaimana kalau Jupiter? Galaksi menaik turunkan alisnya dengan senyum jahil. Mereka sudah sering ribut masalah pemilihan nama ini sebelumnya dan tidak ada yang ingin mengalah. Bagus, sih. Nanti anak kedua tinggal kasih nama Saturnus, ya, sindir Bunga. Karena Bunga juga punya pilihan nama sendiri. Kok gitu, sih, sayang? Jupiter itu bagus, loh. Ada kan nama artis Jupiter. Galaksi mencoba merayu istrinya. Iya, sih. Tapi sebenarnya aku punya satu nama yang mungkin kamu kurang setuju. Bunga sudah memikirkan ini beberapa hari terakhir. Tapi ia tak berani mengatakan pada suaminya. Siapa? Kamu mau kasih nama Kim Jong-un? Ganti Galaksi yang menyindir. Karena istrinya sangat menyukai drama Korea. Enak aja. Itu mah Presiden Korea Utara, protes Bunga tak terima. Sementara Galaksi malah tertawa tanpa dosa. Pikirnya istrinya tak tahu Presiden korut. Terus apa? Tapi kamu jangan marah, iya. Bunga sangat takut kalau suaminya marah. Argantara. Tebak Galaksi yang langsung memasang mode siap berperang. Ko Argan? Bunga mencebik. Buat apa kasih nama anak pakai nama mantan? Kayak orang nggak bisa move on saja. Terus apa? Kaisar saja gimana? Bunga langsung khawatir melihat kilat tak suka di mata suaminya. Aku punya alasannya. Jangan marah dulu, sayang. Bunga berusaha menjelaskan pemikirannya. Jujur, aku memang pernah benci sama adik tiri kamu itu.
Tapi, kalau dipikir-pikir, mendengar jalan hidupnya, yang pernah kamu ceritakan ke aku. Jujur saja, aku ada sedikit rasa kasihan. Dia tumbuh tanpa kasih sayang kedua orang tuanya. Malah dia mendapatkan kekerasan yang kemudian menumbuhkan dendam yang dia bawa sampai dewasa. Bunga menghela nafasnya. Aku hanya ingin kaisar kecil kita ini bahagia, dan mendapatkan limpahan kasih sayang dari orang tuanya. Tidak seperti kaisar yang kini telah pergi untuk selamanya. Kaisar mana, sayang? Galaksi pulang dengan wajah cerah. Di tempat kerja, sekarang ia sudah tak betah lagi. Rasanya ingin cepat pulang dan melihat putranya yang tampan dan menggemaskan. Jangan dicium-cium, sayang. Kai baru tidur, loh. Bunga nampak kurang mood melihat kedatangan suaminya. Padahal biasanya, sejak melahirkan Bunga menjadi lebih manja dan selalu ingin dibawakan ini itu kalau suaminya pulang kerja. Galaksi yang mendapatkan peringatan dari sang istri langsung mundur lagi. Padahal baru juga mau mencium pipi gembul kaisar yang menggemaskan itu. Ya udah. Kamu aja yang dicium. Akhirnya wajah sang istrilah yang menjadi sasaran Galaksi sebagai gantinya. Biasanya Bunga akan tertawa tapi kali ini istrinya itu hanya diam saja. Kok diam saja, sayang? Galaksi keheranan. Aku lagi sedih. Bunga murung. Sedih kenapa? Semakin dibuat penasaranlah Galaksi. Kaisar baru 3 bulan. Ya terus kenapa kalau kaisar baru 3 bulan, sayang? Ya makanya aku sedih. Bunga mulai menangis dan membuat Galaksi semakin kebingungan. Apa hubungannya, sayang? Ya jelas ada hubungannya. Kaisar baru 3 bulan, tapi sekarang aku sudah hamil lagi. Hah? Kok bisa, sayang? Kali ini wajah bingung itu ikut shock. Kok bisa gimana? Kamu yang bikin, kok?